Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, semangat. Boleh lah. Semangat, oi. Biasanya diulang-ulang nih, sekarang tidak nih. Aman bos? Oke. Ganti-ganti balik lagi dengan kita di komunitas Tahap Apa dengan saya Sope Baper dan saya Wak Rasa. Oke. Kita main kan? Kita hari ini pakai masker Paela dulu ya. Oke. Ya aman, ganti-ganti. Ya, aman. Ganti-ganti yang di rumah tuh jangan lupa kemana-mana pakai masker. Yo. Oke. PPKM. Yo, kasihan tuh nakis-nakis yang di rumah sakit tuh. Penuh sudah rumah sakit sekarang. Kira. Iyalah. Harus apa? Keep stay healthy. Bahasa Inggris. Pokoknya jangan lupa ganti-ganti pakai masker. Apa lagi, Pak? 3M tuh, Pak. 3M. Mandi. Makan. Menguras, mengubur ya bukan. Mati. Mengubur. Ada. Iya kan 3M, menguras, mengubur. Pokoknya intinya 2M lah. Ya biar tetap hidup. Makan sama minum. Kalau ada dua tuh nggak bisa hidup kamu. Nih galak kayak gini nih. Ngasih info yang nggak jelas. Nah info lah tuh, ya kan? Jadi ganti-ganti untuk mencegah penyebaran virus corona lebih lanjut. Nah, jangan lupa 3M. 1, pakai masker. 2, pakai mencuci tangan. Cuci tangan. 3, apa 3? Menjaga jarak. Jarak. Ini udah jaga jarak kami. Pakai masker juga kami. Pakai sepatu kan nggak nampak. Nampak apa? Dia nampak lah bulu kaki. Ketawa dan nyeker. Malah masa sepatu lagi. Memang lasa dan deril lasa. Oke, kita bawa berita lah nih, Aida. Hah? Oh iya, kabel goyang goyang. Dah, tetap di sini ganti-ganti. Tetap di siko. Yuk, ini kita di segmen satu ganti-ganti di segmen rekaman 19 detik. Wah, betul kan 19 detik. Ada apa tuh, Wak? Rekaman biasa kalau rekaman 19 detik nih rekaman aduh. Mantap biasanya nih. Dikit nih ya 19 detik. Nah itu. Yang kemarin berapa? 19 detik? 19 detik kan? Ini Bentar enggak? 19 detik juga kan? Iya. Bentar nih, enggak terasa. Ada apa nih di video viral 19 detik nih, Wak? Ada apa ya? Nah, ini dia. Aksi curanmor di salon kecantikan terekam CCTV. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi. Kali ini 1 unit sepeda motor dibobol maling setelah ditinggal bekerja di salah satu salon kecantikan di kawasan Sungai Kambang. Aksi pelaku terekam jelas di kamera pengawas yang dipasang pemilik salon kecantikan. Oh, berarti kata aku tadi yang 19 detik itu yang kayak kejadian kayak kemarin tuh. Apa, Wak? Ini beda ya. Yang mana? Ada yang viral dulu tuh nah. Oh, yang viral juga tuh. Iya. Udah lah, ganti-ganti kita tengok dulu videonya ganti-ganti. Tuh, tengok detik-detik. Ikola detik-detik pencurian sepeda motor milik pegawai salon kecantikan di kawasan Sungai Kambang, Telanepura yang terekam kamera pengawas CCTV. Tak sampai 1 menit, seekor unit sepeda motor Matic Eco berhasil dibawa kabur pencuri. Pelaku beraksi seorang diri dengan merusak stop kontak menggunakan kunci T. Kondisi switch kontak yang tidak tertutup memudahkan pencuri membobol motor korban. Aksi pencurian pada Minggu sore Iko diketahui setelah rekan korban melihat motor korban sudah tak ada di tempat parkir. Atas hal itu, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Telanepura. Sekitar jam berapa ya? Oh, jam 2. Sekitaran jam 2 itu pun kami lagi nganu orang. Tiba-tiba kawan bilang, "Bun, motor kau udah ada." Sumpah demi apa? Demi Allah. Itu keluar lo yang ada ate. Itu sadarnya sekitar jam berapa nggak itu sadarnya? Jam 3-an kalau nggak salah. Sementara itu, Kapolsek Telanepura AKP Yumika Putra membenarkan adanya kejadian tersebut. Saat itu kasus tersebut tengah diselidiki oleh pihaknya. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabari. Nah, tuh ganti-ganti. Ligat. Kaget. 19 detik. Itu pakai apa, Wak? Pakai. Lihat apa nih? Ya ligat nih kan? Apa ini?
Cepat begitu nah. Lincah ya, lincah ya. Dak. Iya. Mm-mm. Kayak terlatih nih gitu. Bener dong. Iya, bener dong. Bobol motor tuh. Kan Iya. kan spesialisnya maling. Gitu Itu lah. pakai apa sih, Pak? Pakai kunci. Pakai kunci, Kunci T. kunci T. Yang kayak mana tuh? Kayak oke. Kayak gini. Ini. Pegang. Ini Pegang gini ya. Artinya Mana ujungnya tajam. Oh, berarti Kayak- kita bisa tuh. bisa lah. Bisa lah. Kau nyoba. Ada loh. Kayaknya kasih. kita harus Ada loh kasih. Atau oke ya. pemotor aku. Tidak usah lah pakai itu nian, pakai kunci T nian. Pinjam motor bentar. Pinjamnya bentar. Udah balik lagi. Dan balik ya. Kabur aku kayak Asli ya? game online yang kemarin tuh lah. Anak kamar sebo ya. Ketan dong. Emang tempat pelarian tuh bos. Kamar sebo ya. Jadi asli ligat nian. Tapi itu untungnya ada CCTV dah, Pak. Semoga cepat dilacak, cepat ketemu, cepat diadili. Nampak juga wajahnya. Iya. Dia udah pakai masker pula. Oh, udah pakai masker. Tidak maling kelasnya lah ya. Iya. Orang maling tuh pakai topeng. Harus jago kesehatan juga lah maling. Ini masker itu. Saya tidak apa dia. Di sana. Yang orang marah itu kau tidak pakai masker itu baik. Kau maling motor tak apa-apa. Tidak dong. Iya. Tidak. Jadi itu motor pemilik salon atau pegawai salon atau Karyawan. oh yang bekerja di situ ya. Oh iya. Apa kata yuk tadi? Motor kau udah ada. Sumpah demi apa sih? Iya tadi. Memang itu cewek-cewek demi Demi Allah. Ya baik. Dalam Pokoknya semoga cepat mudah-mudahan cepat ketemu nih. Ya kan udah dilaporin juga tuh. Untung ada CCTV. Pelakunya Tapi dapat. asli liga dan salut lah memang. Boleh tak salut? Salut. Siapa Ke dia? salut ke siapa? Salut ke tukang maling. Hai kacau. Salut sih aku bisa liga dan kayak gitu dan pede nih kan gitu. Iya kan lo berarti sudah biasa pi kalau sudah Di kayak antara banyak motor tuh nggak ngapa motor ayu yang dipaling. Apa dah sebelahnya tuh? gitu. Karena kunci motornya tuh tidak ada di ini, tidak ada di apa ditutup. Kan Oh. Matic kan ada tutupnya Berarti lah. harus ditutup ya. Tuh untuk ganti-ganti itu nasihat tuh. Harus Kunci motor. kunci motor harus Swissnya ditutup. tuh tempat Itu tempat kunci motor. ya, Iya, lubang tempat kunci. Swissnya tuh, lubang Swissnya tuh. Tidak ada ditutup. Berarti harus ditutup tuh ganti-ganti. Jadi itulah dipermudahkan untuk Karena- nyongkel kan. Ya kan? Nah, Nah itu. Ya udah ganti-ganti kita pindah ganti-ganti ke berita kedua. Ada apa? Di berita kedua Masih curan. masih juga pencurian. Aksi pencurian kotak amal terekam CCTV. Nah, ini jadi aksi pencurian kotak amal ini kembali terjadi dan Keren kali banget. ini kotak amal di Masjid At-Taqwa RT 18 Raya Celincah nih. Dibobol pencuri dengan menggunakan kawat. Aksi pelaku tersebut terekam kamera CCTV. Direkam apa terekam? Hah? Terekam. Oh terekam. Kalau direkam sengaja ya. Tapi pemiliknya mana ada pemilik? Masjid, apa? Cok. Marbot penjaga lah. Heeh. Penjagonya. Oh ya kita tengok lah dulu beritanya. Kayak mana? Caranya. Ikulah detik-detik pencurian kotak amal di Masjid At-Taqwa RT 18, Kelurahan Payo Selinca, Jambi Timur. Aksi pencurian itu terjadi pada Kamis pagi sekira pukul 09.45 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman kamera CCTV tampak seorang pria berpura-pura sholat di masjid tersebut. Penjaga masjid yang curiga dengan gerak-gerik pelaku mencoba memantau dari jendela masjid. Pelaku tak menyadari aksinya itu dipantau oleh penjaga masjid. Benar baik, tak selang berselang lama pelaku yang menggunakan kaos abu-abu, lengan panjang dan bermasker menyentak kotak amal untuk melihat duit yang ada di dalamnya dan mencongkel duit di kotak amal tersebut menggunakan alat seperti kawat yang dapat memanjang dan memendek. Apandi Ketua Masjid At-Taqwa mengatakan pelaku sempat diteriaki dan dikejar penjaga masjid. Namun karena gerak lincahnya, penjaga masjid tak berhasil menangkap pelaku. Kira kejadian di antara jam 9 ke jam 10 saat jemaah sudah sepi. Kemudian ada satu dua yang kayaknya mau melaksanakan ibadah sholat duha. Ternyata ya
tujuannya bukan sholat duha, hanya untuk cari kesempatan. Padahal di dalam kegiatan sehari di masjid ini ada kegiatan pembangunan yang sampai kelewatan tidak tahu bahwa itu bahwa pencuri yang masuk. Jadi setelah ditindak sekali lagi, dilihat sekali lagi, ternyata mencurigakan. Pas pengurus yang masuk dipanggil, dia lari. Dalam gambar CCTV nampak itu wajah dari pelaku. Kalau kita lihat dari rekaman CCTV itu gimana tuh Pak cara dia ngambilnya? Dia ngambilnya di senternya pakai HP mungkin. Iya. Terus dia ada pakai mungkin alat kayak seperti kawat. Kira-kira berapa kerugian kita Pak? Kalau dikira-kira kerugian ya rasa-rasa mungkin di bawah 500 lah. Atas hal itu, Ketua Masjid sudah melaporkan hal tersebut ke Polsek Jambi Timur untuk ditindaklanjuti. Dimas Anjaya, Cek TV, Ngabar. Tuh. Jadi dah tuh Cece sholat duha, karena kan itu kan di jam 9.10. Sholat duha pakai topi ya. Tidak apa. Iya lah so. Ya tidak apa-apa. Ya aku bilang salah jatuh. Tak ada aku bilang salah. Tuhan itu topi loh. Gimana lu tanya itu? Tapi memang gelagatnya mencurigakan kan dari Jarang-jarang orang kan apa sholat pakai topi. dari Tidak. penjaga masjidnya ada tuh ngintip-ngintip di jendela. Penjaga masjidnya emang ngintai. Tapi tidak ada tahu dia, Pi. Karena mencurigakan kan. Iya. Tapi kan jangan-jangan tahu dikejar tuh. Iya lah diintai apa penjaga masjidnya. Lah lama dan jaga apa ngintai di balik jendela. Tapi tidak ada dikejar bapak lu. Iya kan baru pas Lah, sih. sudah keluar dah. Iya. Lari. Iya ya. Pas dia ngomong-ngomong tuh. Itulah aku bilang. Tidaknya bunyi panggil warga sekitar kan. Mungkin mau dewean. Mungkin bapak itu takut juga kan. Harusnya pas Tapi kan dia bawa senjata. Takutnya. Iya, Takutnya tidaknya banyak. panggil warga dulu. Mantap Atau ya. telepon. Masa nih dia? Pakai senter. Iya, senter rapi. Ya kan? Jongkel Nengok isi. Yang kayak pakai dalam. kawan. Ini mantap. mancing ya. Tapi Mancing. jangan ditiru ganti-ganti. Boleh juga. Mancing. Kau pernah lu itu? Enggak. Enggak, itu jelek. Jelek. Oh, kalau topik bolong i bawah. Itu enggak pak. Atasnya, woi masih rapi. Mahal bukan? Bawah bolong. Enggak ada celengan aku. Enggak pernah nyeleng sih. Iyalah. Celengan rinduan. Bukan apa ya, nanti celeng sudah ada. Bagian kok. Celeng. Aduh. Betul. Enggak salah, enggak salah. Betul. Enggak boleh. Kita lagi haram. Betul. Itu celeng tuh itu beda lagi. Itu celeng babi tuh. Jelasin. Iya, biar jelas kata-kata itu. Kok lesunian gitu bawa berita Ya ya. udahlah kita break dulu lah ganti-ganti ya. Break dulu ganti-ganti tetap. Beri dulu ganti-ganti. Itu anak minum air panas dulu. Balik lagi ganti-ganti. Nah, kita masuk di segmen 2 nih. Segmen kepung nggak? Wah, kepung ya? Kepung yang terbang tuh, yang macam kupu-kupu tuh. Capung. Lambat. Lambat. Kepung tuh adalah untuk masak. Nah, untuk Tepung, udah aku paham. Untuk masak apa? Buat kue bilang. Kue. Masak aku. Nah nih di berita ketiga nih ganti-ganti ada tangkap pelaku peti Polsek Tabir Ulu dikepung warga. Nah macam mana ceritanya nih? Ngapa dikepung, Be? Nah jadi kepolisian dari sektor Tabir Ulu Merangin ini dikepung puluhan warga gara-gara nih buntut dari penangkapan 2 orang pelaku peti yang diamankan jajaran dari Polsek Tabir Ulu. Jadi kayak keluar malah terima warga tuh karena mungkin orang tuh ibaratnya tuh juga kerja di situ kali ya. Biarlah. Ini kepungnya juga untuk tak terima atau Harus tak terima? Nak ngerayu orang dulu. Penasaran ganti-gantinya? Tengok dulu beritanya ganti-ganti. Ganti-ganti. Jajaran Satreskrim Polres Merangin bersama Polsek Tabir Ulu berhasil mengamankan 2 orang pelaku peti berinisial FM dan RP yang tidak lain merupakan warga setempat.
Selain itu, petugas juga mengamankan ekskavator yang digunakan pelaku untuk melakukan aktivitas ilegal tersebut. Namun saat akan membawa pelaku dan ekskavator, petugas justru dihadang oleh warga. Bahkan ratusan warga mendatangi Mapolsek Tabir Ulu meminta 2 warga dan ekskavator yang diamankan petugas agar dilepaskan. Kasat Reskrim Polres Merangin tidak membantah soal gejolak dari warga usai melakukan penangkapan 2 pelaku peti tersebut. Dikatakan Kasat Reskrim Polres Merangin AKP Indar Wahyu Dwi Septian, 2 orang terduga pelaku hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka dan juga tidak ditahan. Namun untuk proses hukum tetap berjalan, saksi-saksi terus dilakukan pemanggilan. Perkara yang ada, proses masih lanjut. Saat ini masih kita mintai keterangan saksi-saksi, namun perkaranya tetap proses. Sudah ada yang kita tetapkan tersangka? Saat ini belum, namun kita lihat nanti situasinya ke depannya bagaimana, karena situasi yang ada sosial masih ada gejolak, sehingga nanti kami tetap berkoordinasi melihat situasi yang ada. Riko Saputra, Cek TV melaporkan. Tuh, jadi tuh nih ya, nih kalau setahu Sope ya, kalau di Batanghasa itu kayak Siko yang punya ekskavator, kalau Siko yang punya alat berat. Itu memang ada yang lain ya. Jadi warga-warga situ tuh ibaratnya ikut nebeng, bahasa itu ikut nebeng. Iya. Investasi. Nyarinya. Oh. Ikut nebeng itu nah. Jadi alatnya tuh Siko. Jadi orang tuh kayak orang warga situ tuh kayak pegawainya gitu. Tapi yang diuntungkan pasti yang lebih diuntungkan pasti yang punya. Kayak ada pembagiannya baik gitu nah. Kompak ya orang ya. Dari mana? Bangsai ya? Bangsai, mungkin Merangin. Pak. Daerah Merangin juga pasti kayak gitu. Ceplosan deh. Nah, jadi Hati tuh kalau di razia di daerah sana gara-gara kau. Jarang nih gue balik. Temen aku juga. Untung pakai masker hari ini. Nggak kena kejar, Pak. Nah, jadi kayak gitu. Mungkin yang ini juga kayak gitu prinsipnya tuh. Jadi orang ini tidak terima kan. Tidak terima penghasilan mungkin gara-gara ditangkap itunya kan, ekskavator ditangkap sama pelakunya. Ekskavator kan ditahan. Ditangkap. Orangnya ditahan. Jadi itu penyebabnya tadi tuh. Iya. Makanya dikepung sampai itu gepung itu. Warga tuh tidak terima karena warga mungkin bergantung di situ juga kan. Itu kayak mana lah dak ya. Satu sisi tuh ilegal, satu sisi tuh ya pendapatan warga daerah juga gitu. Iya. Boleh. Apa? Kalau di warga tua yang kena dampaknya warga yang bawah tuh. Yang kena dampaknya seluruh Jambi lah kena. Iya sih. Cuman ya kayak mana lah dak ya? Gimana itu? Kayak mana? Bingung juga. Iya itu Yang legal kan? tuh yang nak legal Kalau kan. itu Itu ketegasan pemerintah lah lagi kalau kayak gitu yuk. Kalau penambangan kayak gitu tuh nak dilegalkan juga kayak mana kalau yang punya individu? Yang alternatif lain. Iya sih. Kalau ekskavator tuh lebih cepat ya kan, digali gitu. Lebih banyak Daripada orang yang apa bahasanya? nulang. Nulang tuh. Lah tahu dan sekarang. Nulang. Itu kalau ngeruk pakai itu habis galau tuh. Iya sih, kayak tepi-tepi, tebing-tebing, sungai-sungai lah. Jadi sungai itu pun lah keruh iya, galau. bener. Jadi kayak Rusak. padahal daerah sana kan sungainya bagus. Sekarang udah kayak sungai Manangari sama. Iya kayak susu. Susu coklat. Dah? Teh susu lah. Iya, teh susu. Iya. Aku ngalah. Kayak Milo betul. Apa Milo. lagi? Habis aku betulkan apa lagi? Ya Milo ya. Air lumpur. Ayo kayak lumpur. Apa lagi? Ayo. Kayak rawa. Bisa kayak rawa ayo betul. Abu sih? Kita tinggal kalau orang kalian oh bukan. Kita tinggal di beritanya maksudnya. Ada berita keempat Ada berita keempat. Ini masalah dugaan penganiayaan. Nih, kasus dugaan penganiayaan oknum Satpol PP berujung damai. Kasus dugaan penganiayaan oknum Satpol PP Kota Jambi terhadap Pandi
pada 10 Juni lalu berujung damai. Meski pihak pelapor dan korban sepakat berdamai, proses penyelidikan akan tetap berlanjut hingga gelar perkara. Ini yang mana, Pak? Aduh, yang di kota, di daerah Kota Baru kemarin lu. Dia ngapain? Tidak pakai masker. Terus? Digebuk ya? Iya. Oh, ya Nah, Allah. dugaan. Aku tahu. Ada ya? Tahu ya? Tahu. Kayak tahu, ada ceritanya? tahu. Ya itu kayak orang tadi ditertibkan masuk mobil kayak gitu deh. Dugaan ya. Iya sih. Kita tengok dulu beritanya ganti-ganti kayak mana apanya nih Apanya? berujung damainya nih gitu. Tengok dulu ya. Mediasi perdamaian pihak pelapor Pandi atas pihak terlapor Oknum Satpol PP Kota Jambi yang diduga melakukan penganiayaan ini dibenarkan oleh Direktur Reskrim Polda Jambi Kombes Pol Kaswandi Irwan. Kedua belah pihak sepakat berdamai di Mapolda Jambi pada Jumat 23 Juli kemarin. Tampak dalam foto yang beredar, dua orang korban yang melaporkan kasus ini bersama pengacaranya dan pihak terlapor Oknum Satpol PP Kota Jambi hadir dalam perdamaian yang juga ditengahi oleh pihak penyidik. Kombes Pol Kaswandi mengatakan perdamaian itu merupakan inisiasi dari kedua belah pihak yang sebelumnya beberapa kali melakukan mediasi. Kendati keduanya sepakat berdamai, proses penyelidikan atas kasus ini tetap berlanjut hingga tim penyidik melakukan gelar perkara. Namun Kaswandi menegaskan bahwa penegakan justisi harus tegas dan humanis tanpa arogansi. Dengan sudah adanya proses perdamaian ini, maka besar kemungkinan akan berakhir restoratif justice untuk diterapkan dalam kasus ini. Selain itu, Kaswandi mengatakan dari hasil gelar perkara nantinya akan disampaikan kepada pihak Inspektorat dan Wali Kota Jambi untuk menindaklanjuti dan menjadi catatan bagi instansinya. Sebelumnya pada Kamis 10 Juni lalu viral di media sosial, Oknum Satpol PP Kota Jambi diduga melakukan penganiayaan terhadap pemuda yang tak mengenakan masker di kawasan Tugu Keris, Kota Baru. Atas hal itu, korban yang tidak terima melaporkan kejadian tersebut pada Sabtu 12 Juni 2021. Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan. Ganti-ganti. Nah, jadi walaupun berujung damai, mungkin yang korban nih berbaik hati kan, tak pula lah. Sudahlah, selalu lah gitu. Tapi kan yang namanya oknum kayak gitu tuh memang harus ditindaklanjuti, betul lah, Pak? Betul. Harus ditindaklanjutin. Oknum itu yang ngegebuk itu. Itu harus ditindaklanjuti mau. Saya Satpol. Kan ada berita-berita yang viral kemarin kayak itu juga kan. Saya Satpol. Jadi ya itu entah gitu. Saya engkol. Saya host. Saya tidak akan gebuk orang. Boleh. Siapa juga nak gebuk? Aku. Saya akan menyayangi Tuti. Karena saya bukan saya Satpol. Oke, lanjut. Jadi itu kalau udah viral baru lah maafan, betul lah? Iya Itu lah. kalau udah viral yakin lah, ada minta maaf dah tuh. Kan kemarin itu kan viral kan? Kan udah 10 Juni kan? Sekarang Agus. Iya. Nah, hilang kan kabar tuh. Gara-gara kasus yang viral di Sulawesi itu, diukir-ukir lagi yang ini. Iya ya. Iya, manfaatnya tuh itu. Oh, dampaknya ke situ ya. Tapi memang yang Sulawesi itu kelewatan juga sih. Asli. Asli. Ibu, ayo udah digebuk ya. Gila. Lagi hamil. Ayo Iya, ambil. katanya lagi hamil, katanya. Jadi ini untung lah nih prosesnya tetap berlanjut. Kayak mana kabar beritanya kita tunggu berganti-ganti. Ya, tapi Pasti harusnya sih kena sanksi kan, harusnya kena sanksi. Bukan cuma sanksi sosial tapi kayak mungkin diskor dulu apa kayak mana segala macam kan. alhamdulillahnya ya berdamai lah. Bagus kayak gitu. Berdamai. Kita ramai. Cinta damai. Peace love and thank you. Untuk wak yang cinta damai. Oke. Peace love. Kita break Slang. dulu dah nih. Kita break dulu. Kan memang butuh. Oke. Kami tuh durasi Break kami dulu. cuman 2 berita cuman. Setelah itu kayak udah gitu. Tak karuan lagi ganti-ganti. Tetap di Siko karena kami masih ada berita nih. 3 berita lagi deh, Pak. Oke. Tetap di Iko berita entah apa-apa. Dadah.
Balik lagi ganti-ganti. Kita berada di segmen apa nih? Di segmen 3 ganti-ganti ada segmen menjerat. Ampun. Ada apa Pak di segmen menjerat nih? Jerat. Tidak. Itu jerat tak? Tak bisa keluar. Allah. Mbak kau mampu. Sakit. ODGJ. Oke, ODGJ. Oke, ganti-ganti di segmen 3 nih, segmen menjerat nih ada berita kelima nih. Jadi ini tentang PPKM diperpanjang. Menjerit kan? Teriak sama. Oke. Menjerit. PPKM diperpanjang. Definisi apa? Menjerit. Menjerit gimana? Oh iya aku ingat. Menjerit kayak mana? Piano Sapitri. Itu teriak. Sapitri tak ada namanya tuh. Udahlah salah. Siapa tuh? Hah? Tak tahu aku. Tak jiwa. Jadi nih ganti-ganti ada yang menjerit nih. Siapa yang menjerit Pak? Pedagang kecil nih. Gara-gara PPKM diperpanjang. Tahu tak panjangan PPKM? Pelan-pelan kita melarat. PPKM pengen peluk kamu masih. Aduh. Siapa mahnya lu? Iya, siapa lagi lah? PPKM. Pelan-pelan kita mati. Pelan-pelan kita mesra dong. Pelan-pelan. Udahlah ganti-ganti. Nah jadi ini Oh, iya. perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ini di Kota Jambi membuat pedagang kecil makin menjerit nih. Pasalnya pendapatan mereka tuh menurun drastis dikarenakan pembatasan jam untuk berjualan gitu. Ya wajar sih karena kan biasanya bisa tengah malam, ini cuman jam 8 udah tutup gitu. Nah Jadi bukanya tengah jam baik gitu ya? bukan dong. Makannya setengah jam. Mau makannya ya? Wah, itu berita yang AG Wak ya. Oh, Kita oke, tengok dulu oke, berita kita yang tengok. sekarang ganti-ganti. Cekidot. Cekidot ganti-ganti. Diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dari sebelumnya skala mikro menjadi PPKM level 4 semakin membuat para pedagang kecil seperti kios-kios makanan dan minuman di Kota Jambi menjerit. Sebab tak sedikit dari mereka yang harus tutup lebih dini karena ada pembatasan jam berjualan yang diterbitkan pemerintah baik daerah maupun pusat. Seperti yang dirasakan Heriani, salah satu pemilik kios di Kota Jambi. Dirinya mengaku di masa PPKM saat ini pendapatannya jauh berkurang. Dirinya menyebutkan sebelum pemberlakuan PPKM, pemasukan biasanya mencapai 300 hingga 500 ribu rupiah per harinya. Namun selama PPKM, dirinya mengaku pendapatannya per hari tidak lebih dari 100 ribu per harinya. Kalau sebelum PPKM, nah gitu kan. Tapi dalam keadaan PPKM ini, itulah saya juga heran. Kok gratis menurun ya? Untuk dapatkan 100 saja susah ya, apalagi untuk capai 300 yang tadinya minimal 300. Lebih lanjut, Heriani berharap ada kelonggaran dari pemerintah baik pusat maupun daerah terkait peraturan jam berdagang. Sebab dengan berkurangnya pendapatan, bagaimana harus memenuhi kebutuhan hidup. Lilis Karlina, JEK TV melaporkan. Nah tuh ganti-ganti. Ibu yang Fokus. Oke, fokus. ibu tuh yang punya kedai kecil dampaknya tuh luar biasa gitu. Apalagi yang punya kedai besar, pegawai banyak ya dak sih? Dia harus bayar pegawai-pegawainya gitu. Nah jadi ya kayak mana ini kan kebijakan kan guna untuk kita juga gitu. PPKM dibatas, pembatasan PPKM ini. Panjang nih. Kayak mana? Nah, masih diperpanjang nih sampai tanggal? Berarti PPKM level 5 lagi ya? Tidak lah. Kita di Jambi itu katanya level Awal- 4. Udah parah berarti level 4. Hah? Dari tanggal berapa? 20. Ya. Sebelum 20 dah. Jadi PPKM level max. Ngapa enggak bilang kemarin tuh langsung ke tanggal 9? Sana enggak.
Kan nengok kondisinya, mungkin di tanggal 28 udah bisa masih. Makin parah kondisinya. Parah, iya jadi susah memang sulit. Kayak mana lah dak yo? Jadi menerka-nerka dulu kan, menerka-nerka dak dulu. Tengok dulu kan. Sensor kayak. Wih, si parah nih. Kita naikkan level. Nah, bukan apa lah yang lucunya ini di Taman Jomblo Car Free Day Car Free Day. CFD. Di situ kan dilarang tuh. Lari ya kan ke depan gor, namanya ke depan gor itu. Itu kayak mana tuh? Banyak jualan depan gor tuh orang-orangnya. Orang jogging. Bawa gerobaknya lari. Iya, yang Berarti kayak ini. Iya. Jadi penuhnya tuh di depan gor. Ngerti tidak sih? Orang tuh numpuknya di depan gor semua. Jualan sepanjang jalan di situ. Enggak boleh di Taman Jomblo tuh. Iya. Penuh juga benar tuh. Macam mana tuh sistemnya? Enggak tahu juga. Kan di tunggu gini enggak boleh ya, sudahlah. Dari gor berarti ya. Udah tinggal larang nanti. Ya namanya kan orang jualan kan. Tapi orang nyari duit tidak bisa disalahin juga. Tapi pemerintah juga kita tidak bisa nyalain juga karena ini kan. Jadi siapa yang harus disalahkan kalau gitu? Salah corona nih bakal lari lah koringkamnya. Jadi yo itu kan program dari pemerintah tuh kayak ya macam mana lah gitu. Bingung juga sih pak. Pokoknya salah Itu tuh corona. baliknya ke kita deh lah. Kesadaran Benar, masyarakat kesadaran diri. juga. Kesadaran kita juga. Untuk pedagang-pedagang tuh kan kita tengok tuh masih banyak yang pakai masker tuh. Nah itu kan balik lagi ke kita kan kesadaran diri kita juga gitu. Kayak lah masker. Bang atau kan Harus iya. Minimal ya kalau tidak takut, tapi kan di rumah kan ada anak istri gitu. Nah minimal orang tuh yang harusnya dijaga gitu. Harus mati-mati lah. Iya. Minumlah komik kalau batuk. Sekarang Iya kan kalau batuk minum komik. Iklan. Oh merek. Sekarang juga di tempat-tempat makan tuh bagus, sekarang udah ada tempat cuci tangan. Cuman yang belum ada, nah itu harus diadokan. Diadokan. Jadi Tempat-tempat cuci tangan. orang makan di rumah makan nanti. Bukan baik, bukan baik. Maksudnya kan di depan dulu ada sabunnya. Nah, itu mantap. Oke. Makan. Terus pakai apa? Synthesizer apa? Hand sanitizer. Love you. Oke, pakai hand sign love you. Apa entah. Apa lah. Nah, jadi lanjut dari yang berita kita tadi, Pak. Masalah PPKM tadi. Jadi ini kalau di tempat-tempat makan tuh diberlakukan 30 menit cuman boleh makan di tempat gitu. 18 menit kemarin. Ini Kemarin kan sama dia 20 menit. Tambah 10 menit. Berarti 30 menit bonus. Jadi ini level 2. Jadi tapi pengusaha kuliner tuh jadi nerapinnya tuh ngerasa kesulitan gitu. Nah, karena kan makan makan nasi 30 menit. Duduk lagi kan. Lagi masak. Sudah makan langsung pergi. Kan ini belum turun noh. Itu kalau yang dimakan tuh udah dingin. Kalau yang nak diembus-embus. Iya betul. Yang kemarin lah. Belum lagi yang jual tuh harus masak dulu. Kan lebih dari 30 menit tuh ditambah makan. Nah, jadi itu ngerasa sulit untuk menerapkannya. Ayo kita tengok dulu kayak mana tuh. Nggak dibaca lagi. Baca dulu. Nih makan di tempat cuma boleh 30 menit. Sudah lah intinya itu kan. Pengusaha kuliner mengaku masih sulit untuk diterapkan. Betul lah, betul. Menyusul keluarnya peraturan makan di tempat hanya boleh 30 menit selama PPKM level 4. Nah, membuat sejumlah pengusaha kuliner di kota Jambi bingung pengusahanya sebab mereka masih kesulitan untuk menerapkan. Yo, beritanya akan tengok dulu. Tuh inti dari permasalahan Supik yang ngomong tadi. Peraturan makan di tempat hanya boleh 30 menit selama PPKM level 4 masih sulit diterapkan bagi sejumlah pengusaha kuliner di kota Jambi, seperti salah satunya di Resto Stick and Chaten. Pihak pengelola resto mengaku masih kesulitan menerapkan makan di tempat selama 30 menit. Sebab sejumlah pengunjung yang datang juga tidak seperti biasanya,
Meski demikian, pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah, yakni hanya menampung 5% dari kapasitas pengunjung dan protokol kesehatan lainnya. Ya, pada dasarnya kita pengusaha mendukung program pemerintah untuk melakukan PPKM level 4 ini posisinya karena kita meyakini dan mengetahui bahwa itu niatan baik untuk menjaga kesehatan dan keselamatan dari masyarakat juga. Hanya posisinya untuk pembatasan jam makan 30 menit itu berdampak terhadap usaha kuliner khususnya. Cuman posisinya kita agak kesulitan dalam mengedukasi juga. Tim kita di SOP yang terbaru di Pusdeka Para itu sudah menerapkan untuk mengedukasi bahwa makan di tempat sesuai dengan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintahannya. Kesadaran dari masyarakatnya juga perlu ditingkatkan juga. Posisinya resto dan kafe itu yang agak menjadi dilema juga bagi pengusaha. Satu sisi kita ingin menerapkan apa yang diatur oleh pemerintah, namun sisi yang lain juga agak sulit juga untuk menerapkan ke masyarakat karena kesadaran masyarakat itu sendiri itu, Pak. Kalau di kita kan sistemnya by order dan baru di menu baru diolah itu. Sebenarnya untuk penyajian 10 sampai 15 menit itu baru dari tahap penyajian. Jadi kan sampai dengan makanan itu dihidangkan di meja. Itu tahapannya. Beda kalau misalnya untuk usaha-usaha yang fast food dan sebagainya sudah ready itu mungkin bisa 1-3 menit bisa tersedia di meja. Itu juga menjadi pembatasan gitu, maksudnya menjadi kendala juga di usaha yang notabene-nya restoran dengan penyajian menu sesuai dengan orderan seperti itu. Tidak hanya itu, kebijakan makan di tempat dengan waktu 30 menit juga dinilai tidak tepat oleh Zulkifli yang merupakan salah satu pengusaha coffee and eatery. Menurutnya dalam melakukan kebijakan tersebut pihaknya harus menambah manpower. Sementara pendapatan saat pandemi COVID-19 ini menurun drastis. Mengatakan ideal atau tidak ideal dari tempat berlakunya 30 menit, kami nggak ideal sama sekali. Sementara kami saat ini mengurangi manpower yang ada di sini. Kalau misalnya mengejar target di 30 menit, kami harus menambah manpower. Sementara traffic yang ada saat ini sudah menurun drastis. Kami nggak bisa menjalankan hal itu. Saat ini kami membuat satu orderan full makan ataupun minum di satu customer itu nyampe 25 menit sampai 30 menit untuk per satu customer. Para pengusaha kuliner tersebut juga berharap agar kebijakan tersebut dapat dilakukan secara normatif di lapangan agar tidak menjadi dilema bagi para pengusaha tersebut. Ines Karlina, JEK TV melaporkan. Kayak mana lah tuh? Sudah dibahas. Sudah dibahas pula. Sudah dijelaskan lagi. Intinya nak balik lagi kesadaran kita gitu. Nah, makan di rumah, bungkus baik kalau memang itu memang malas masak atau lagi ada makanan di rumah. Pengusahanya kan tidak enak juga nak ngusir orang 30 menit kan sudah makan pergi. Ya cuma yang paling Maaf, cuman yang kayak gini nih yang paling dirugikan tuh yang punya kafe-kafe. Tapi bayar dulu. Ya udah sih, Pak. Yang punya kedai-kedai kopi itu kan orang kalau minum tuh kalau minum kopi itu pasti lama lah. Kalau nongkrong kan sambil nongkrong. Jadi yang itu ya. Jadi pasti mana ngusirnya? Iya sih. Apa pula itu orang sana? Aku bayar gitu. Dijelaskan lah baik-baik. Ini kita ada peraturannya, ada peraturan. Itu bisa-bisa hilang kopi di Jambi. Gara-gara kayak 30 menit. Ya kan? Nggak ada jualan kopi lagi orang-orang. Jadi yang paling minum kopi itu minimal sejam duduk. Nggak bisa nih. Pokoknya udah diberlakukan kayak gini ya kita belakan iya. Ini kan untuk membatasi jumlah orang yang di situ. Di rumah ganti minum kopi. Nah itu kedai kopi yang paling dirugikan memang. Dati orang nak bungkus kopi bawa balik ya tak sih? Pasti maunya minum di situ langsung. Tapi macam mana lagi? Bikin kopi di rumah baik lah. Untuk kita ya yang punya yang memang ini merugikan pengusaha memang. Hah? Iya bikin. Mandiri lah ganti bikin dewe. Bikin dewe bela. Udahlah itu tadi ganti itu pokoknya kesadaran
balik lagi ke diri kita lah tuh. Harus Untuk sadar gitu. menjaga kesehatan kita. Iya. Pemerintah sadar juga lah. Pemerintah ya harus sadar juga pakai masker tetap. Maksudnya itu. Jadi yang punya kedai-kedai kopi atau itu yang biasanya makan di tempat, enggak apa-apa tegur baik misalnya udah 30 menit. Kalau enggak tuh dibilangin dari awal kalau mau minum di sini 30 menit ya gitu nah, karena memang ada peraturan kita gitu lah. Sekarang. Tak ada. 30 menit ya Mas ya. Yuk mulai yuk minum yuk. Kalau udah kayak gini deh, setiap pesan dijelasin sama pembelinya. Mbak, kami buka sekitar 30 menit. Untuk yang ngerti itu pasti sadar. Iya. Kalau memang dia enggak mau ya udah. Ya kalau tidak mau pesan, oh ya udah Bang, gitu dah. Balik udah tidak apa-apa, bagus, lebih bagus kayak gitu. Tidak, maksudnya lebih bagus kalau sudah dibilang kayak gitu, dijelaskan. Bener. Mulai dari nol. Isi bensin. Nah, tengok kemana-mana memang ganti-ganti. Kita break dulu dah. Iya, break dulu. Tetap di sini ganti-ganti. Balik lagi ganti-ganti di ke berita Tak apa-apa. Berita terakhir nih, Pak. Berita yang tidak jelas. Beritanya jelas. Berita yang jelas. Kita yang tidak jelas. Tapi orang-orang yang tidak jelas. Oke? Orang yang diberita. Hostnya nggak jelas. Jelas lah. Nggak, aku sendiri yang nggak jelas. Ya, kamu jelas lah, aku semuanya. Kamu jelas. Sejelas ini lah tidak jelas. Iya. Mau dibikin tembus pandang. Main game lu ah. Game apa, Pak? Game pintu lah. Nggak Game pintu tahu. Nah, tengok. Tembak. Kau main apa, Pak? Freestyle dulu, Bos. Astaga. Jadi nih, Pak, main game apa, Pak? Game FF. Game FF. Jangan saya sebut ya. Nah, gara-gara game nih, Pak, kau harus hati-hati, Pak. Gara-gara game nih ada yang sampai bucin, Pak. Iya, sampai kabur nih, ketahuan. Sudah berapa lama main FF nih? Dari 2019. Sudah dapat pacar belum? Belum sih. Lemah kalah kau muda. Kalah ya? Kalah sama Emang nih. apa budak tuh? Nah, ini ya, ada nih viral lagi nih yang kemarin pernah viral gara-gara tidak jadi pengen lah, main game nemuin pacar game online-nya yang di Jakarta katanya. Oh, ini berita kemarin nih? Iya. Nah, Masa jadi masuk berita lagi? Iya, si bocah itu yang masih 14 tahun itu. Bocil FF. Iya. Itulah aku bilang hati-hati ya, kau bucin juga. Ini saking bucinnya nih, jadi dia kabur lagi dari rumah ganti-ganti untuk Sedangkan nemuin tak main pacarnya. game bucin. Jadi kalau kemarin dia alasan dia karena ngapa-ngapa dari rumah pertama untuk ketemu pacar online-nya. Nah, yang ini Kedua udah bilang karena masalah dengan keluarga segala macam. Untuk yang sekarang enggak ada lah. Pokoknya karena bucin. kok penuh emosi kau ya? Bos ya budak nih. Jadi Bukannya kau yang bucin. Jadi itu. Iri. Bilang, Bos. Aduh. Jadi kan dulu pernah viral nih kabur temui teman game online. Jadi inisial IN ini, bocah ini diduga kabur lagi. Jadi seorang gadis yang sempat viral kabur dari rumah untuk menemui teman game online di Jakarta beberapa waktu lalu kembali berulang. Di pasalnya pada Jumat 30 Juli malam dirinya kembali kabur dari rumah malam tuh. Malam. Wih, berani nih ya. Ya memang kita tengok beritanya kan. Emang bahaya gejolak asmara. Ibunda IN tampak tegar saat ditemui di rumahnya di Desa Tangkit, Muaro Jambi atas aksi kaburnya IN dari rumah pada 30 Juli malam. IN dikabarkan kembali kabur dari rumah saat habis maghrib sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Awalnya orang tua IN mengajaknya untuk makan, akan tetapi ia sempat pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Tak lama kemudian IN sudah tidak ada lagi di kamar mandi. Dan ia sengaja menghidupkan keran air agar orang tuanya tak mencurigai. Ibunda IN mengatakan pasca viralnya video IN di Bandara Sultan Taha Jambi, anak tunggalnya itu masih berhubungan dengan pria yang disebut-sebut bernama Nanda di Jakarta.
Nanda diketahui merupakan teman game online IN. Dari game online, hubungannya dengan IN berlanjut hingga berencana untuk menikahi IN. Ibunda IN curiga aksi nekat kaburnya IN dipicu dari hubungan asmara keduanya. Sebab setiap hari IN masih tetap nekat ingin bertemu Nanda di Jakarta. Tak ada barang-barang yang dibawa IN kabur dari rumah, hanya selembar baju di badan dan handphone. Akan tetapi orang tua kesulitan menghubungi anaknya karena IN telah memblokir nomor orang tuanya. Dia izin ke kamar mandi sekitar 15 menit lah ya. Keran dihidupin terus. Kami kira masih di kamar mandi. Terus kami cek, ternyata sudah nggak ada lagi. Sudah pergi ya? Iya. Bu, sudah berupaya mencari kan? Sudah. Keliling juga. Iya. Informasinya pergi dengan siapa Bu? Kalau kami tahunya dia ingin menemui cowoknya yang di Jakarta Barat ya. Bernama siapa namanya? Nanda Al-Buhori. Terakhir informasinya pergi naik Gojek Bu. Iya. Naik ojek online. Iya. Ada barang yang dibawanya? Kayaknya nggak ada, paling ya baju entah berapa lembar. Kalaupun ada duit itu pun tak banyak. Ibunda IN tampak terpukul atas hal tersebut, apalagi ia sudah berusaha maksimal merawat anaknya tersebut. Orang tua sudah berusaha mencari di berbagai tempat dan petunjuk dari tetangga. Jika sudah 1 kali 24 jam, ia akan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Sebelumnya viralnya di media sosial video IN terdampar kebingungan di Bandara Sultan Taha Jambi pada 8 Juni lalu. Video yang diambil oleh SPG Farmasi itu sengaja disebarkan untuk mencari tahu orang tua IN. Benar saja, tak lama video tersebut viral, IN dijemput oleh keluarganya dan tak jadi berangkat ke Jakarta untuk menemui teman game online-nya. Dimas Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Diajak makan malam nih sama emak ini. Salut. Nak ke WC dulu. Hidup pikiran, nak keluar. Sekali cek. Ini nih yang salah cowok lah. Gentleman lah jadi cowok. Cowok yang harus nemuin cewek. Ini ceweknya yang nemuin cowok. Ya ceweknya juga, aduh ya Allah. Tak dapat berkata-kata. Datanglah ke Jambi bro. Masa cewek terus yang ke Jakarta kan? Jadi yang ngebet nih sebenarnya siapa? Nampak kalau bocahnya yang ngebet. Iya. Itu juga kayaknya yang cowok juga nggak ada sepantaran dia dah. Kayak lebih tua gitu nah gitu. Takutnya yo terjadi apa-apa yo kan. Iya, tolonglah, takutnya itu tuh penipuan, Dek. Penipuan. Sekali kau tengok mukanya nak cak itu, matilah. Kecewa tak tuh. Nak balik lagi ke Jambi dulu nak kate. Jadi nak pang laju. Emang kayak mana mukanya? Iya, siapa tahu. Aku rasis loh. Takkan rasa sebaik ya, maksudnya gitu nah. Sekalinya sesama cewek, kan. Bentuk cowok lah. Kenapa lolo ya? Pas ketemu kok cewek. Nah, itu kayak mana tuh, Bang? Jadi dia tuh cuman modal baju berapa lembar kata maknya. Date barang-barang nanti yang dibawanya paling duit. Kalau duit itu juga yang ini lah. Kalau yang kemarin kan dia jual motor tuh. Paling ini. Nah itu kita tidak tahu tuh. Kok belum gini? Paling ini jual apa dia? Gitu. Jual ginjal ya? Tidak. Nggak usah apa nyebari berita indah-indah. Kita nggak tahu lah nih kayak mana nih. Dia kan naik ojek tuh kok pergi. Tapi ini kan memang belum. Oh, aku tahu. Dia naik ojek pergi. Berarti motor tukang ojek jual dong. Tega ya. Rupanya yang dibawa pisau di rumah. Nak ngebut kan? Tidak. Kapan diganti? Kami pasti kadak memang. Memang tak jalan. Ngeri pula pasti nggak. Yang marah itu lah. Diblokirnya nomor mak. Oh iya. Nomor orang tua. Jadi mak ada nelpon dia. Jadi kalau orang-orang di luar sana yang ketemu ciri-cirinya kayak tadi tuh segera lapor ke mak. Marahi. Balik deh kau. Marahi suruh balik. Ya lapor sudah provinsi. Iya. Iya mah. Tak tahu juga rumah ya. Pokoknya deh. Segera lapor. Siapa tahu adek tuh lagi nonton kita nih, Wak. Ada pesan nak, Wak, untuk adek nih, Wak. Ring ampul aku. Dek. Benci lah main
Tetaplah main FF, tapi jangan ngebucin kayak gitu. Nah, mendingan adek set nomor abang. Aduh nih ya. Adek nih kan masih muda gitu, masih 14 tahun kayak masa depan adek masih cerah loh. Iya. Masih jangan nak dibilang orang kayak terbuang. Masih panjang loh masa depannya. Iya, belajar belan. Apa dia bucin-bucin. Nak nikah cepat lah. Kan emang hobi di game, ya udah tekuni gamenya. Kayak e-sport sano, main sano. Nah, sama apa EVOS, kayak EVOS RRQ itu kayak apalah pokoknya game-game. Nah kayak gitu kan lebih apa? Lebih ada manfaatnya kayak gitu kan, menghasilkan duit, terkenal juga, masuk TV adek kan, bisa keluar negeri kemana-mana, adek turnamen ikut. Jadi tapi sebenarnya adek tuh bukan itu, jangan memang nyari pacar. Oh emang modus game lu modus JL pasti. Kalau kemarin kita kayak sempat mungkin karena keluarganya nih kayak mana dengan dia gitu. Tapi kalau sekarang murni memang adek nih lah memang. Rado nih lah. Bu nikah lah dulu. Iya nikah lah bu, temuinin lah. Tinggal pula. Lah nikahin lah bu. Kalau buat jadi bapak lah kayak mana lah? Aduh, aku belum pernah jadi bapak. Itu kan memang keras kepala anaknya gitu nah. Banyak terbuang. Aduh. Wih. Apa? Parah. Balik lah, tolong lah. Bu, nikahin lah bu. Balik lah. Ini produser kami nganggur ya bu. Jadi orang tua itu harus nyari informasi tentang si cowok itulah kalau menurut Supli. Ya. Iya harusnya iya betul. Terus tuh ya memang ada orang itu atau fiktif. Tapi ada itunya, ada fotonya. Kiriman foto ada. Jelas lah iya. Terus. Tiap malam sebelum tidur. Kalau yang bucin tipe-tipe bucinnya aku tahu nih. Telepon sampai pagi nih. BC. Iya aku mau tidur ya, matinya. Udah usah dimatiin. Udah usah dimatiin. Contoh bucin kayak gini. Itu udah teleponnya. Ngawak nih. Matiin. Itu terus dimati. Anjir. Awak be matiin, ngawak nih. Udah. Tidur sambil tidur begitu teleponan. Nggak apa-apa sih bucin kalau sama orang yang tepat, tapi ini kan kayaknya kurang tepat lah karena kan nggak pernah ketemu pertama. Mungkin karena itu dia jadi penasaran ya. Iyalah. Kayak mana sih? Ya dek logika lah bede. Kita makan bede kita cewek nih, kita makan bede rumah makan, yang bayar itu cowok. Apalagi nak ketemu macam ini harusnya cowok. Marah sih memang. Ini kalau adek aku kayak mana? Iya, cowok. Tidak maksudnya harus cowok. Coba cowoknya nih yang nemuin. Harus ada yang nemuin. Maksudnya itulah sebagai cewek itu kayak gitulah deh. Maksudnya gitu nah, gitu ayolah. Ini sampai kabur. Sampai kabur dari rumah. Sampai ngeblokir nomor orang tua. Macam enggak penting lagi orang tua dibuat. Oh ya Allah. Bener enggak tuh? Macam tapi biasa lah. Enggak berguna lagi orang tua. Labil gitu. Masih puber. Iya sih ini kelewatan. Itu masa puber itu pokoknya kau besok nyesali. Betul ya? Mungkin kenangan juga setahun. Dan orang malu ya itu kalau itu malu kalau dia ke kawannya. Nah, keluarganya tuh pasti malu dia besok. Ingat tak kau dulu kabur? Aku lah 2 kali masuk berita atau tak tahu. Dulu gitu. Udahlah, sampai situ lah kita pembahasannya. Ada 1 jam lebih. Belum. Hah? Sudah bos? Udahlah ganti-ganti sampai situ dulu perjumpaan kita hari ini. Iya, karena PPKM jadi kita dibatasi waktunya. Dibatasi waktunya. Memang malas ngomong. Kemarin sejam kan. Nah, gini agak kurang. Itu batasi waktunya. Levelnya makin naik. Ini level 2 lah. Nih. Jadi naik itu makin kurang ya? Ya semakin berkurang. Bukan semakin naik. Kalau level gitu kayak mana itu ya?
Level 3 mungkin bisa-bisa kita setengah jam bawa berita. Dan udah sejam lagi. Ini bahas apa nih masalahnya ini? Tapi lo kirain rasanya. Tapi level 3 tuh biasa 15 capeknya. Apa sih? Gak jelas kan ya. Level max. Nah, itu baru. Level max? Berdesau gitu. Desau ini apa nih? Desau. Apa sih? Makin pedas. Level max. Iya, Dan nyambung lagi aja ganti peneng nak kamu. Kan pedas. Ada ganti. Tuh. Demikian demikian berita kita hari ini ganti. Kalau ada salah-salah kami minta maaf kan. Mohon maaf dengan perangai Wak Lasa hari ini ganti. Kalau supir mana tidak salah. Cewek. Masa cewek salah? Cewek selalu benar. Iya dong. Nah, betul. Itu tadi sama kayak adik tadi, selalu benar dia. Ya kan? Nak pergi kemana-mana. Ini kali itu rumah. Kali itu tidak benar. Kan cewek selalu benar. Ayo lu cinta tak? Benar maknya benar. Tidak mungkin mak cowok. Salah beritanya ganti. Ambek bagus nyobong dialognya. Jangan ditiru adik-adik yang begini, adik-adik yang main game jangan ditiru lah. Yang susah tuh bukan kamu tapi orang tua susah gitulah pokoknya. Tetaplah main game. Main game enggak apa-apa. Iya. Kurang-kurangin lah baper. Bahaya. Yang main ini. Kurang-kurangi baper FP. Baper, kurang-kurang yang banyak perangai. Iya, banyak perangai. Banyak perangai. Tengok sampai diam, baik, santun. Agak kalem ya hari ini kan. Santun, ya kan ganti-ganti. Tidak banyak perangai. Jadi berita kita yang maling temperatur motor. naik. Berita yang maling motor lah, maling duit. Kota amal. Kota amal lah itu. Semoga minggu depan kita tidak ketemu lagi berita macam itu, Pak. Ini dari minggu ke minggu tuh. Kota amal. Kalau tidak ada lagi berita, itu kan apa, Tio? Orang banyak ya. Kenapa? Karena ekonomi. Ada juga lah. Sebelum pandemi ada tetap yang namanya nyungkil kota amal. Banyak ini beritanya. Jadi memang jangan dibikin alasan ganti-ganti ya. Ya karena pandemi. Jangan. Jadi alasan. Banyak anak gitu. Nah, kalau itulah jelas. Untung aku masih kerja juga. Ini tempat sepi. Tutup lah berapa hari tutup? Sakit. Tupik sakit. Sakit hati. Udahlah ganti-ganti ya. Baper. Kita pamit ya. Baper terus. Sakit garang kalian terus. Oh iya. Sama pun akan duren. Ganti-ganti masih mampu di rumah. Nah, boleh lah nih. Nah, di sini tar buku, manggis, rambutan gitu. Nah, duren. Iya. Duren. Sampai tutup buku kami dah. Kalau banyak, boleh lah kita bagi. Boleh lah. Daerah Tembori banyak tak biasanya? Tak kate ya. Biasa duku kalau duku kumpe gitu. Banyak kriminal, bahaya deh. Jadi closing nak kita nih, Pak? Ya udahlah. Udahlah ganti-ganti sampai situ dulu. Hah? Kau be? Apa sih? Popor ya. Kau be? Walah. Awak be? Kita jumpa lagi ganti-ganti di Rabu jam 8 sama Kamis jam berapa, Pak? Jam 5 sore. Di Keberitaan tak apa-apa ganti-ganti ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalah tepat tuju aim yang diarah, ratakan musuh aku kan boyah, akan terlihat satu pemenang. Jangan panik harus tetap tenang, ngendok lama bisa ketiduran, cari musuh kok mati duluan. Royal, Kaskar dan Cobra 2 juta, cuma bisa menang diamond pun tak punya. Tetaplah bersyukur walau kau bukan sultan, FF masih lancar walau device juga kendali. Tiap hari lebih lagi turunnya di Bima Sakti, jangan kau tusun di fik dan kartu listrik.